Halo teman-teman, Alhamdulillah sesuai polling yang saya ajukan di Instagram. Kali ini kita akan mereview buku untuk kalian yang rindu perubahan. Nah, ini dia bukunya. Tapi sebelum ini izinkan saya menyampaikan tahniah, ucapan selamat Tahun Baru Islam 1442 Hijriah. Semoga di tahun baru ini harapan-harapan tentang kebangkitan, semangat-semangat tentang perubahan dan perbaikan menyelimuti pikiran dan hati-hati kita. Baik teman-teman sekalian, buku untuk kalian yang rindu perubahan ini adalah buku yang ditulis oleh Edgar Hamas pada tahun 2015. Dan Edgar Hamas ini adalah salah seorang alumni dari Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir sana. Dan sekedar diketahui teman-teman sekalian, buku ini adalah refleksi dari kegelisahan penulis melihat kondisi keumatan dan kebangsaan kita di Indonesia. Dan kali ini teman-teman sekalian, review buku kita sedikit berbeda dari review buku saya sebelum-sebelumnya yang hanya mengulas dan mereview satu buku dalam satu pertemuan. Namun kali ini saya ingin lebih komprehensif, maka review buku kita untuk kalian yang rindu perubahan akan saya bahas dalam beberapa sesi. Dan ini adalah sesi yang pertama. Pada bagian pertama buku ini, penulis sepertinya hendak menyampaikan kepada mereka yang rindu perubahan bahwa jalan para perindu perubahan itu sangat berat. Jalan agen-agen perubahan itu dipenuhi dengan onak dan duri, penuh dengan kesulitan-kesulitan kehidupan. Dan di buku ini juga dikutip ada 3 kisah untuk para pembaca sebagai bahan refleksi bahwa jalan perubahan itu atau jalan menuju kejayaan itu tidaklah mudah. Banyak rintangan, banyak tantangan yang akan dihadapi. Tetapi itulah konsekuensi bagi para perindu perubahan. Kisah pertama teman-teman sekalian adalah kisah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Kita tahu ketika risalah Islam menyapa hatinya, ketika cahaya Islam menyinari kehidupannya, seketika hidupnya dipenuhi dengan perubahan-perubahan yang signifikan. Perubahan ini tidak saja terjadi dari cara ia berpikir dan bersikap terhadap dirinya, orang lain, dan lingkungannya, tetapi ternyata perubahan ini juga mengundang perbuatan-perbuatan negatif dari orang-orang di sekitarnya. Sebut saja sahabat Nabi SAW Bilal bin Rabah radhiyallahu an, ketika diketahui oleh majikannya memeluk agama Islam, seketika Bilal disiksa, seketika Bilal mendapat penindasan yang begitu keji dari majikannya. Kita tahu Bilal diseret di bawah terik sinar matahari di atas pasir yang panas, lalu kemudian dadahnya ditindihkan batu yang besar. Kita bisa bayangkan teman-teman sekalian, demikian sukarnya menempuh jalan kejayaan itu. Kisah yang kedua yang juga dikutip penulis dalam buku ini adalah kisah seorang ulama yang begitu cinta akan ilmu pengetahuan. Nah, dalam salah satu safarinya mencari ilmu pengetahuan untuk bertemu salah seorang ulama, ulama ini kehabisan bekal, dan singkat cerita, ia mempekerjakan dirinya di salah satu kampung untuk membantu para kafilah dagang yang datang dan menurunkan barang-barangnya. Setelah mendapatkan bekal yang cukup untuk melanjutkan perjalanan, di tengah perjalanan ia mendapat ujian untuk yang kedua kalinya. Barang-barang yang dibawa, pakaian, bahkan hartanya mungkin dirampas oleh beberapa perampok. Nah, kita lihat demikian kehidupan atau tabiat jalan kebenaran itu senantiasa mendapatkan ujian, cobaan, bahkan tidak jarang penindasan dan penyiksaan.
Dan kisah yang ketiga, teman-teman sekalian, adalah kisah dari seorang pemuda. Kisah seorang pemuda, seorang mahasiswa ketika menjalani pendidikannya di Universitas Al-Azhar, Mesir. Nah, kita lihat pasca runtuhnya Khilafah Utsmaniyah, pola pendidikan Al-Azhar lebih cenderung mengikuti pola pendidikan ala Mustafa Kemal Atatürk yang agak ke barat-baratan. Dan kita bisa bayangkan mahasiswa yang ada pada saat itu berpenampilan ala barat, berpenampilan kekinian, modis dan sebagainya. Tetapi justru pemuda ini hadir dengan pakaiannya yang mungkin kita sebut klasik, memakai jubah dan sebagainya. Tetapi yang unik dari pemuda ini, dan ini adalah satu keberanian dari pemuda ini, adalah ia memberanikan diri untuk menampakkan giroh keislamannya dengan cara melaksanakan sholat di lapangan yang berada di tengah-tengah kampusnya. Dan kita bisa bayangkan ketika hal itu ia lakukan, sontak mengundang perhatian semua mahasiswa yang ada di kampus tersebut. Tetapi hari demi hari kegiatan ini ia lakukan, ia syiarkan dengan penuh bangga. Akhirnya orang-orang yang mungkin mulanya malu untuk menampakkan keislamannya, malu untuk menampilkan kebanggaannya terhadap Islam, justru ikut ke dalam saf-saf sholat yang didirikan oleh pemuda ini. Dan kita tahu pemuda itu adalah Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna. Apa yang mau dikatakan penulis kepada kita, kepada para pembaca, bahwa tabiat kebenaran itu, tabiat jalan menuju kejayaan itu penuh dengan rintangan-rintangan. Kita bisa bayangkan, teman-teman sekalian, jika para pembawa perubahan ini sejak awal tidak mendapatkan rintangan-rintangan, kita tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya ketika di kemudian hari ia diperhadapkan dengan tantangan-tantangan yang jauh lebih besar. Dan mungkin itu isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para perindu perubahan, bahwa untuk mengalahkan musuh-musuh yang jauh lebih besar, musuh-musuh yang superpower, kita perlu sejak dini terbiasa menghadapi musuh-musuh yang kecil, atau mungkin tantangan-tantangan yang levelnya masih rendah. Dan oleh karena itu, teman-teman sekalian, sebagai pesan penulis di bagian pertama ini menyampaikan kepada kita semua bahwa hendaknya agen-agen perubahan ini memenuhi pikirannya dengan kejayaan-kejayaan umatnya, kejayaan-kejayaan bangsanya. Karena dengan memenuhi pikiran-pikiran kita dengan hal tersebut, itulah yang kemudian akan menggerakkan tubuh. Itulah yang kemudian akan menyalurkan energi-energi positif sehingga kita bisa produktif dengan ide dan gagasan, bisa produktif dengan tulisan, bisa produktif dengan video mungkin, atau mungkin bisa produktif dengan sharing-sharing apapun yang dirasa bermanfaat untuk umat dan bangsa ini. Sehari dalam 24 jam, teman-teman sekalian, jika masing-masing di antara kita, Anda, saya, dan kita semua melahirkan satu karya, baik tulisan, video, podcast mungkin, atau hal-hal lainnya yang bermanfaat, maka kita yakin kejayaan kita sebagai umat dan bangsa sudah di depan mata. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna nasrallahi qarib." Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Sebagai penutup, teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan pesan Syekh Abdul Azzam yang juga dikutip dalam buku ini. Kata beliau, sesungguhnya yang diinginkan oleh Islam adalah dirimu seluruhnya. Islam menginginkan masa mudamu, masa kuatmu, masa perkasamu, dan bukan masa rentamu. Islam menginginkan semua yang terbaik, termulia, dan teragung darimu. Demikian teman-teman sekalian, sampai jumpa di video berikutnya.